Taib, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan. Taib, sebelumnya kita sudah pernah singgung pentingnya kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa memansubkan fi'il mudhari. Maka sekarang kita akan bahas apa saja huruf-huruf dalam bahasa Arab yang bisa menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Huruf-huruf yang bisa memansubkan fi'il mudhari itu disebut nasibun, jamaknya adalah nawasib. Maka judul pembahasan kita kali ini adalah nawasibu al-mudhari'i. Ibnu Ajurum mengatakan, fan nawasibu asyarah. Nawasib itu ada 10 totalnya. Ya, tentu sebenarnya ada lebih dari 10, tapi 10 ini adalah yang disepakati oleh para ulama dan yang paling sering disebut diulang-ulang di dalam kitab. Yang pertama an, kemudian yang kedua lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, al-jawab bil fa wal wawi wa au. Nah, ini dia. Kita akan lihat satu persatu nanti. An-nawasibu fil haqiqah, ya. Nawasib itu sebenarnya adalah an, lan, idzan, dan kai. Sebenarnya ada 4 ini saja. Ya. Jadi nawasib itu sebenarnya ada 4 ini. Lah, tadi Ibnu Ajur mengatakan 10. Kita lihat sekarang. Wa ma ba'daha innama tunsibu bi idmari an ba'daha. Nah, akan tetapi ya, setelah yang 4 ini kan ada 10 ya. Ya. An, lan, idzan, kai, ya. Ini sebenarnya nawasib hakikoh. Ini nawasib yang sebenarnya yang 4 ini. Adapun sisanya lam, kai, lamul juhud, hatta dan seterusnya, dia memansubkan juga, tapi dengan idmar an. Jadi dia ada an setelahnya. Lamukai, ada an setelahnya. Lamul juhud, ada an setelahnya. Jadi an itu yang menyebabkan dia mansub, bukan lamul juhud ini atau lamkai. Lamkai itu dia tidak memansubkan dari dianya. Tidak seperti an, lan, idan, dan kai. Tapi dia sebenarnya ada an yang disembunyikan. Itu namanya idmar. Idmar artinya menyembunyikan. Menyembunyikan an setelah huruf-huruf ini. Ya, setelah 6 huruf ini. Walakin nusiban nasbu ilaiha takriban lil mubtadi. Akan tetapi Ibnu Ajurum di sini memukul sama rata, ya, memasukkan menyamakan antara lamukai, lamul juhud, hatta itu dijadikan sebagai bagian dari an-nawasib. Kenapa? Takriban lil mubtadi, untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan bagi al-mubtadi, bagi yang baru pertama belajar, awal-awal pemula. Nggak perlu kita sebutkan pembagian ini, kita pukul sama rata saja dulu. Nah, nanti kalau belajar lagi baru kita sebutkan. Taib, sekarang kan kita lihat contoh satu persatu. Ya, kita mulai dari yang hakikoh yang 4 ini dulu, an, lan, idan, dan kai. Wa mithalun nasbi bi an. Qauluhu ta'ala antadilla ihdahuma. Perhatikan di sini asal katanya tadillu, kemasukan an jadinya antadilla. Ya, dhalla yadillu jadinya, ya, kemasukan an jadinya antadilla. Ini berarti tadilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa mithalun nasbi bilan. Qauluhu ta'ala lan yanalallaha luhumuha. Lan yanalallaha luhumuha. Yanala, ya, di sini dia mansub. Ya, kenapa dia mansub? Asal katanya yanalu. Apa yang menyebabkan dia mansub? Disebabkan oleh adanya lan di situ. Yang mana lan ini merupakan salah satu dari an-nawasib. Baik. Adapun maknanya sendiri, ya, kalau an itu nggak ada maknanya dia. Ya, dia biasanya tidak diartikan, dia hanya partikel pelengkap saja dalam kalimat. Adapun lan, kalau lan ada maknanya. Ya. Lan itu, ya, maknanya tidak akan. Ya, tidak akan. Atau sekali-kali. Sama sekali gitu. Lan yanalallaha luhumuha. Nah, jadi daging atau daging hewan kurban dan darahnya itu, ya, itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah.
Ya, Allah nggak butuh kepada hal seperti itu ketika kita nyembelih kurban. Allah nggak butuh kepada darah hewan tersebut, tidak butuh kepada daging-dagingnya, tidak. Ya, nah, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Akan tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa dari orang yang menyembelih hewan kurban tersebut. Baik, itu makna dari lan. Kemudian an-nas, contoh selanjutnya idzan, wa mithalun nasbi bi idzan qauluka mujiban li zairika idzan ukrimka, ya, idzan ukrimaka. Ya. Idzan itu dia harfu jawab, ya, digunakan untuk menjawab. Jadi kita mengawali jawaban kita itu dengan kata idzan, yang mana dia merupakan kesimpulan dari perkataan lawan bicara kita. Ya, misalkan ada orang mau berkunjung ke rumah kita. Ya. Ya akhi, besok ana mau datang ke rumah antum jam 11 misalkan. Maka antum jawab, idzan ukrimaka. Kalau begitu, ya saya akan memuliakanmu. Silakan datang, saya akan memuliakanmu. Saya akan menyambutmu maksudnya. Ya, berarti idzan itu kita terjemahkan kalau begitu. Ya, kalimat kalau begitu ini kan nggak tiba-tiba keluar gitu. Kalimat kalau begitu ini muncul sebagai respon dari pernyataan orang lain. Paham ya? Nah, itulah maksudnya di sini qauluka mujiban li zairika, itu sebagai jawaban bagi orang yang hendak mengunjungimu, idzan ukrimaka. Ini syahidnya ukrima. Asal katanya ukrimu. Akroma yukrimu, ana ukrimu. Saya memuliakan. Nah, tapi karena ada idzan jadinya ukrimaka. Ukrima, ya, mansub bil fathah. Kemudian yang selanjutnya kai. Kai qauluhu ta'ala kai la yakuna dulatan. Kai la yakuna. Nah, ini kai di sini. Perhatikan kai di sini dia bersama dengan la. Jadi la di sini tidak mempengaruhinya ya. Nah, anggap saja tidak ada di situ. Jadi kai la yakuna. Perhatikan na di sini dia menjadi mansub. Asal katanya yakunu, ya, kana yakunu. Kai itu sendiri artinya apa kalau diterjemahkan? Artinya adalah agar, ya, agar tidak harta itu dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Sedekahkan, ya, bayar zakatnya dan seterusnya. Baik. Kemudian lamukai, ya, lamukai bedanya dengan kai, ya. Kalau kai maknanya sama dengan lamukai, ya, makanya namanya sama-sama kai, cuman dia pakai lam. Contohnya di firman Allah, liyakunar rasulu syahidan alaikum. Liyakuna. Nah, ini dia li. Jangan berpikir nanti, wah berarti ini li ini huruf jar ini. Bukan, ya. Kalau huruf jar nggak mungkin huruf jar. Kenapa? Huruf jar itu masuknya kepada isim doang. Ya, ini masuknya ke fiil yakunu jadi yakuna. Berarti dia bukan lam huruf jar itu ya. Lillahi, bukan yang itu. Ini lamukai namanya. Karena dia masuk kepada fiil mudhari. Ingat huruf jar itu hanya masuk kepada isim saja. Baik. Jadi agar artinya liyakuna rasulu syahidan alaikum, agar rasul itu menjadi saksi bagi kalian atas kalian nanti. Nah, sekarang tadi kan udah selesai kita dari 4 ya. 4 nasibah yang hakikoh, yang sebenarnya. An, lan, idzan, kai, mereka ini bisa memansubkan langsung. An tadilla, lan yanala, idzan. Alhamdulillah. Idzan ukrimaka kaila yakuna, ya. 4 ini bisa langsung memansubkan fiil mudhari. Akan tetapi lamu kai, lamul juhud dan seterusnya ke bawah, dia tidak bisa langsung memansubkan. Ya. Dia memansubkan dengan perantara adanya an di sini. An yang tersembunyi. Yang tidak kelihatan dia. Jadi sebenarnya kalimat ini berbunyi li an yakuna. Jadi an ini yang menyebabkan fathah, bukan li ini. Jelas bedanya ya. Nah, jadi li'an yakuna. Nah, contoh selanjutnya, lamul juhud sekarang. Apa itu lamul juhud? Al-lamul mu'akkidatu likanal manfiyah. Lam yang fungsinya untuk menekankan kana dalam konteks kalimat negatif. Jadi kana ini ya bisa positif, bisa negatif. Kapan dia negatif kana itu? Kalau kemasukan la, kemasukan ma, ya ma an-nafiyah. Contohnya, makanallahu. Makana. Ma artinya tidak. Berarti kana di sini negatif. Nah, kemasukanlah lam di sini. Liyadzara.
liyadhara. Li di sini ini namanya lamul juhud. Lamul juhud cara membedakannya dengan lamukai adalah dia masuk setelah adanya kana negatif. Ini kana negatif ini. Paham ya? Makanya dia mansub di sini liyadhara. Katanya yadharu. Ya, liyadharu masukkanlah jadi liyadhara. Nah, ini namanya lamul juhud. Nah, fungsinya apa lamul juhud? Ya tadi penekanan, ya, penekanan atas negativitas kalimat ini. Maka Allah, tidaklah Allah itu sekali-kali liyadharul mu'minin, meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi ditekankan sama sekali tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Ya, tapi kalau kalimat positif boleh nggak pakai li? Nggak boleh. Lamul juhud itu konteksnya negatif terus, karena juhud itu artinya penolakan. Ya, juhud itu artinya penolakan. Wajahada biha wastaiqonatha anfusuhum. Jadi juhud artinya apa? Penolakan. Jahada Muhammad al-Islam misalkan, ya. Nah, ada seorang menolak Islam, jahada di situ dari kata juhud. Kemudian an-nasab bihatta. Baik, sepertinya kita cukupkan di sini dulu ya. Nah, sedikit-sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya, an-nawasib selanjutnya. Jadi intinya 4 nawasib itu nasibah yang hakikoh, yang sebenarnya, kemudian sisanya yang 6 itu adalah yang sifatnya dia butuh kepada an al-mudmarah, an yang tersembunyi. Nanti akan kita lihat perbedaan dari sisi i'rabnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.